Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para santriku yang saya cintai, salah satu hal yang sangat penting baik bagi kita sebagai anak maupun kita sebagai orang tua adalah pembentukan karakter. Mengapa demikian? Karena pembentukan karakter tidak bisa diborong, tapi harus dicicil sedikit demi sedikit, ya. Nah, pembentukan karakter itu membutuhkan apa yang disebut dengan pembiasaan. Pembiasaan adalah cara untuk menanamkan karakter. Kalau sesuatu yang belum terbiasa, memang dalam kerangka pembentukan karakter itu ada tantangan. Misalnya, orang yang belum bisa naik sepeda, ketika dia berlatih naik sepeda, pertama-tama mesti ada tantangan. Apa tantangannya? Tantangannya mungkin jatuh, nabrak. Itu hal biasa yang dialami oleh seorang yang berlatih naik sepeda. Nah, orang yang naik sepeda, berlatih naik sepeda, itu ada tantangan. Tapi kalau dia nabrak, jatuh, kemudian tidak meneruskan latihannya, maka dia kedepannya tidak bisa naik sepeda. Begitu juga kita sebagai orang itu untuk mendapatkan sifat tertentu perlu latihan. Dalam latihan itu pasti ada tantangan. Contohnya kita ingin jadi orang disiplin. Kalau kita benar-benar ingin jadi orang disiplin, itu Islam memfasilitasi. Melalui sholat yang tertib, itu maka kedisiplinan akan terbentuk. Karena apa? Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat sudah dirancang oleh Allah pada waktunya. Sehingga ketika saat masuk waktu kita biasakan terus, maka sifat kedisiplinan sholat akan terbentuk. Begitu juga kita bangun dari tidur. Bangun dari tidur itu sama seperti mana orang bangun dari kematian. Ya, karena tidur adalah saudaranya mati. Nah, dalam bangun tidur itu dibentuk kebiasaan. Misalnya yang tadinya bangunnya jam 6, ya dibiasakan tambah jam 6 kurang 30 menit dan sebagainya. Dirubah kebiasaan itu sedikit demi sedikit dan dilakukan secara terus menerus. Itulah pembentukan sifat disiplin. Kita tentukan sekarang memang belum biasa, misalnya bangun jam 3:30, ya. Sifat yang salah adalah ketika 3:30 dia bangun, ngantuklah tidur lagi. Berarti orang itu tidak disiplin dalam membiasakan kebaikan. Maka tidak pernah akan terbentuk sifat disiplin. Ya. Tapi kalau orang itu memiliki keteguhan niat, ya, tanggung jawab, maka dia bangunkan 3:30, kok ngantuk. Nah, maka jangan tidur lagi, ya, tetap 3:30, ya.
masih ngantuk ya nggak apa-apa karena latihan, awal-awal dilatih. Jangan menggeser, wah saya ngantuk kalau setengah 4 dibangunkan, bangun saja jam 4. Tapi tiap orang beda-beda kadarnya ya. Artinya begini, jangan sampai ya target yang sudah kita tetapkan itu runtuh gara-gara kita ada tantangan ya. Nah, maka pertahankan setengah 4 kita bangun walaupun masih ngantuk. Nah, nanti caranya mungkin kalau kita saat itu masih belum bisa karena tidak bisa dikurangi waktu tidurnya, cari waktu lain. Misalnya pada duhur, menjelang duhur kayak lulo ditambah waktu siangnya. Jangan waktu setengah 4 yang biasa bangun kita mundur ya. Apalagi misalnya orang sudah punya kebiasaan. Nanti kalau kebiasaan ini sudah terbentuk, walaupun kalian tidurnya jam 12 karena sesuatu, tetap jam 4 sudah dibangunkan oleh Allah dan fresh ya. Ini yang penting. Jadi kita dalam pembentukan karakter itu kita biasakan, kita budayakan, karena sesuatu yang biasa begitu dibudayakan itu akan membentuk karakter. Jadi pembentukan karakter itu terbentuk bila kita lakukan secara terus-menerus, secara disiplin ya. Ini sudah kemarin saya jelaskan, batu hitam kelam yang sangat keras kalau ditetesi air setetes terus jangan berhenti, maka akan berlubang juga ya, berlubang juga. Ini ceritanya Ibnu Hajar. Ibnu Hajar itu ulama besar. Dulu ceritanya dia kesulitan mempelajari kitab. Karena kesulitan maka dia frustasi, pulang. Pada kiainya mengatakan aku akan pulanglah, nggak bisa, ini ya frustasi. Tapi Allah masih cinta, sampai di jalan hujan. Karena hujan dia ngiyup di salah satu tempat. Maka ketika ngiyup Allah tunjukkan pelajaran berharga. Dia melihat ada air yang menetes dari sebuah genting rumah ya. Kemudian tetesan itu terus menerus tes dan melihat batu hajar ya. Hajar itu batu ya. Itu lubang. Maka dia berpikir, Masya Allah, ini pelajaran besar bagi saya. Batu saja ditetesi air bisa berlubang karena tetesannya terus menerus ya. Lah apalagi saya, mengapa saya harus pulang hanya gara-gara tidak mudengan ya. Saya akan ulangi, saya tidak mau pulang. Maka kembali dia ke pesantren menceritakan halnya kepada kiainya. Maka disitulah diberi gelar dia, wah kamu hebat, kamu namanya diberi nama yaitu Ibnu Hajar, artinya anaknya batu ya. Ibnu Hajar artinya apa? Anaknya batu. Apa maksudnya? Dia dapat hidayah, dia dapat pelajaran berharga dari batu ya, sehingga disebut Ibnu Hajar, kamu anaknya batu. Ya, ini pentingnya kita melatih disiplin supaya terbentuk sifat disiplin ya. Jadi kalau kita masih tukang ngantuk, cari waktu lain untuk menambah tidur. Tapi waktu tahajudnya itu ya jangan ditinggal ya. Nanti juga ini akan saya bentuk nanti imam tahajud ya, walaupun hanya 2 rakaat latihan supaya ada yang imami latihan, terus imam witir dibentuk gantian itu ya. Nanti kalau bacanya sudah bagus saya kasih ngimami
di salah satu imam sholat wajib. Kalau sudah bagus lagi, nanti akan saya tugaskan untuk mengisi di musola-musola sekitar, ya. Ada musolanya Mas Anam sana juga minta tiap minggu diisi, ya. Ada juga musola-musola sebelah, ya. Ada sana satu lagi, ya. Itu juga sudah ada permintaan, ya, latihan untuk menyampaikan di masyarakat, ya. Nanti sambil belajar makhorijul huruf, binador kepada Umi, perbaiki bacaan-bacaan, melatih keberanian, ya. Jadi lulusan rumah tahfidz BUKI harus pandai Qur'annya, pandai menyampaikan, ya, pandai berdakwah, terutama nanti juga coba berdakwah secara internal, ya. Internal itu maksudnya ke teman sendiri, kita bagi tanggung jawab. Ini kan kita lihat juga, ya, walaupun ini rumah tahfidz ternyata masih banyak yang waktu sholat belum tidur, belum bangun, gitu kan, tidak ikut sholat jamaah. Gitu kita target satu persatu. Misalnya si Fulan tanggung jawabnya Mas Nugi, si Fulan tanggung jawabnya Mas Furqon. Itu kita latihan bagaimana kita mengajak satu orang, ya, supaya latihan tanggung jawab, gitu ya. Jadi kedepannya agama itu maslahat untuk diri sendiri dan maslahat untuk teman-teman itu dulu, ya. Karena wal asri kemarin orang yang rugi itu semua orang rugi, ya, kecuali iman, amal soleh, dan mengajak, ya, tawasobil haq, ya, mengajak, ya, berdakwah. Maka minimal kepada teman sendirilah, ya, punya tanggung jawab. Kalau si Fulan belum bisa bangun, maka saya tanggung jawab. Mereka juga dulunya seperti Anda, tertib waktunya ketika pertama, ya, karena mereka itu tadi saya tunjukkan kesalahannya, ya, masih ngantuk dia tidur lagi, sehingga tidak mempertahankan waktu kebiasaan dia bangun, ngantuk cari tempat tidur lagi, ya. Kalau sudah ada kebiasaan, ada tugas, jalankan secara baik, maka insya Allah terbentuk karakter. Tapi lo mengikuti daripada kemauan, ya, yang itu nggak tahu dasarnya dari hawa nafsu, dari setan atau siapa itu, ya, maka nanti kita akan tergelincir, ya. Jadi pastikan Anda adalah orang-orang yang disiplin, on the track, ya, supaya nanti kebiasaan itu membentuk karakter. Siap apa enggak? Ayo yang lain, siap apa enggak ini? Siap. Siap, ya. Ya, kalau Anda ingin berhasil, insya Allah seperti itu. Jangan kita kendorkan, ya, kita pertahankan itu, jangan dikendorkan, ya. Sekian, semoga ini menjadi pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.